Arinda dan kali ini kita akan kembali belajar di Sekolah Pasar Modal Online atau SPM Online bersama tim riset dari Kium Sekuritas Indonesia. Kalau kemarin kita udah mengenal tentang dasar-dasar investasi, mengenal aksi korporasi, serta analisis fundamental suatu emiten, kali ini kita akan membahasnya lebih jauh bersama tim riset dari Kium Sekuritas Indonesia, yaitu tentang perhitungan rasio dari suatu emiten. Penasaran kayak gimana? Kita panggil aja dulu nih narasumber kita kali ini, yaitu Kak Rizky. Kak Rizky, silakan masuk. Nah, kita udah bersama Kak Rizky dari tim riset Kium Sekuritas Indonesia. Kak Rizky, kalau boleh tahu nih, hari ini kita mau bahas tentang perhitungan rasio dari suatu emiten. Emiten apa tuh kalau boleh tahu? Ini emiten udah cukup terkenal sih, Kak. Terkenal? Oke. BUMN punya nih. BUMN. Bisa tebak? Dari sektor apa nih? Mining. Oke. Pertambangan ya? Pertambangan apa ya kira-kira ya, sahabat gue? Inisialnya dari A. Arinda. Bukan. Oke. Kayak aku tahu nih. Apa tuh? Antam. Betul. Oke, kita akan bahas tentang rasio perhitungan emiten Antam. Oke, untuk kayaknya sahabat Kium harus memperhatikan banyak nih apa yang dijelasin oleh Kak Rizky kali ini. Oke, untuk Kak Rizky, silakan untuk menjelaskan kepada sahabat Kium dan sahabat Kium akan memperhatikan. Oke, silakan Kak Rizky. Terima kasih. Terima kasih Arinda atas waktunya. Perkenalkan, saya Rizky Ernisa dari tim riset Kium Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan rasio-rasio yang sering digunakan oleh para fundamentalis, khususnya di emiten Antam. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas pentingnya investasi dengan resiko-resiko yang akan terjadi jika teman-teman tidak berinvestasi. Kita juga membahas investasi di pasar modal, pengertian saham itu apa, terus keuntungannya seperti apa, return investasi dan langkah serta prinsip dasar investasi di pasar modal itu bagaimana. Kita juga membahas panduan sederhana investasi saham seperti analisa fundamental maupun analisa teknikal. Selain itu kita juga mempelajari mekanisme perdagangan, perbedaan dari pasar perdana maupun pasar sekunder itu apa, terus segmentasi pasarnya gimana, jam perdagangnya gimana, praksi harga dan auto rejectionnya seperti apa. Dan kemarin teman saya juga sudah mengenalkan aksi korporasi saham seperti right issue, stock split, dan lain-lain, serta tips memilih saham dengan analisa fundamental melalui dua pendekatan, yaitu top down approach dan bottom up approach, dengan keunggulan-keunggulan yang masing-masing yang dimiliki oleh dua pendekatan itu. Kemudian rasio-rasio yang sering digunakan itu ada 6 ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 rasio terlebih dahulu, yaitu EPS, PER, dan ROE. Nah, selanjutnya rasio-rasio selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya di esok hari. Nah, kita akan menghitung rasio-rasio di perusahaan Antam. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya udah familiar dengan perusahaan ini, namun saya akan membahas sedikit. Antam ini merupakan BUMN holding industri pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kegiatan Antam ini mencakup eksplorasi pertambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Nah, bisa dilihat di sini pergerakan harga saham Antam selama 1 tahun ke belakang. Selama 1 tahun ini cukup berfluktuasi, di mana secara jangka pendeknya trennya mengalami sideways atau stagnan. Selanjutnya kita akan menghitung rasio pertama, yaitu earning per share atau EPS, atau yang biasa disebut laba per saham. EPS itu adalah jumlah laba per saham per setiap saham yang beredar dari saham perusahaan. Nah, rumusnya ini ada laba bersih atau net income dibagi jumlah saham beredar. Nah, teman-teman di sini sebelumnya harus mengakses terlebih dahulu laporan keuangan yang teman-teman ingin hitung, laporan keuangan perusahaan yang ingin teman-teman hitung.
web IDX atau di web perusahaannya. Nah, di sini jika teman-teman sudah melihat laporan keuangannya, teman-teman bisa lihat di bagian laporan laba rugi, yang mana laba bersihnya sebesar 1.465 miliar dan jumlah saham beredarnya ini kita lihat di bagian ekuitas sebesar 24,03 triliun. Nah, setelah itu kita masuk ke perhitungannya, didapatlah IPS-nya sebesar 60,98. Nah, ini perhitungan secara manualnya. Jika teman-teman ingin melihat tidak mau menghitung gitu, tidak ingin cara cepat, nah teman-teman bisa lihat aja di laporan laba ruginya di bagian laba bersih per saham ini sebesar 60,98. Nah, ini tuh artinya apa? IPS sebesar ini tuh artinya apa? Artinya perusahaan menghasilkan laba sebesar 60,98 miliar setiap lembar sahamnya gitu. Nah, semakin tinggi nilai IPS itu berarti perusahaan menandakan perusahaan itu untung dan semakin baik. Terus juga kalau nilai IPS-nya tinggi, berarti perusahaan membagikan keuntungan yang lebih banyak kepada investor. Seperti itu. Selanjutnya ada price to earning ratio atau PER. Nah, ini masih berkaitan dengan IPS tadi. Nah, bisa kita lihat di sini. IPS itu adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dipakai untuk membeli saham. Rumusnya, harga saham atau closing price dibagi IPS yang telah tadi kita hitung. Nah, di sini saya memakai closing price kemarin tanggal 23 itu sebesar 2.530 dan IPS yang telah kita hitung ini sebesar 60,98. Didapatlah PER sebesar 41,49 kali. Nah, jika teman-teman ingin melihat seberapa murah sih Antam, nah teman-teman harus membandingkannya terlebih dahulu dengan industri yang sama. Apabila PER-nya lebih kecil dengan rata-rata emiten lainnya, maka dianggap relatif lebih murah seperti itu. Selanjutnya ada ROE. Nah, ROE ini adalah menggambarkan kemampuan modal bersih atau ekuitas yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Rumusnya net income atau laba bersih dibagi equity atau ekuitas. Gitu. Nah, ROE ini juga sama teman-teman kayak perhitungan PER tadi. Jadi harus dibandingkan dengan industri sejenisnya apabila ingin melihat apakah ROE suatu perusahaan bagus atau enggak. Nah, ROE ini semakin besar semakin bagus ya teman-teman, perlu diingat. Semakin tinggi ROE itu semakin bagus dan idealnya itu sekitar 8%. Nah, untuk perhitungan ROE sendiri kita masih menggunakan laporan laba rugi. Di sini laba rugi net income-nya sebesar 1.465 miliar dan ekuitasnya 22.300 miliar. Nah, setelah kita hitung, dapatlah nilai ROE Antam ini sebesar 6,57% atau kalau dibulatkan sebesar 7%. Nah, di sini karena tadi PER dan ROE harus dibandingkan dengan industri yang sama, maka di sini saya coba nih membandingkan dengan dengan perusahaan yang sama seperti Inco, MDKA dan TINS. Nah, bisa lihat di sini ya teman-teman, PER-nya Antam ini sebesar 41,49 kali dan ROE-nya sebesar 7%. Nah, jika dibandingkan dengan rata-rata industrinya, total industri average-nya sebesar 64,40 kali dan ROE-nya sebesar 5%, Antam terbilang cukup murah secara PI dan ROE-nya terbilang cukup baik gitu. Sudah jelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang analisa teknikal, bagaimana cara menarik garis support dan resistennya. Sebelumnya, support dan resisten ini merupakan salah satu indikator utama dalam analisis teknikal. Analisis teknikal diperlukan untuk melihat pola masa lalu dan bisa memprediksi pola di masa yang akan datang. Nah, untuk
untuk support sendiri kita tandai warna merah, garis merah ini, yang mana support merupakan batas bawah harga saham, dan biasanya titik support ini membantu investor untuk membeli saham. Dan resisten kita tandai warna hijau, yang mana merupakan batas atas harga saham dan biasanya dipakai untuk strategi menjual. Nah, untuk menarik garis support ini, teman-teman bisa tarik aja garis titik terendah di harga sahamnya. Ini saya garis di sini. Dan di support yang atas ini sebelumnya ini merupakan resisten. Nah, namun karena harga sahamnya sudah menembus titik resisten yang saya berikan, maka resisten ini akan berubah atau akan berubah menjadi support terkuat. Jadi ini merupakan support 1 dan yang bawah support 2. Nah, kita bikin lagi nih resisten yang pertama, resisten baru. Nah, yang hijau ini. Nah, di sini kalau nanti harga saham tembus resisten 1, maka harga sahamnya akan melanjutkan penguatan. Namun jika harga saham menembus titik support 1 ini, maka harga saham akan mengalami penurunan seperti itu, teman-teman. Mungkin untuk mempelajari analisa teknikal lebih lanjut akan dibahas oleh rekan saya, Bapak Abdul Aziz, di esok hari. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke sahabat Kium, tadi kita udah jelasin banyak banget tentang perhitungan rasio dari suatu emiten, yaitu studi kasusnya dari emiten Antam ya Kak Kiki ya. Nah, kali ini aku mau tanya-tanya sedikit ke Kak Kiki mengenai Antam nih, emiten Antam. Nah Kak Kiki, boleh tahu gak sih, kan Antam ini emiten dari sektor pertambangan. Boleh tahu gak sumber pendapatan Antam itu dari mana aja sih? Jadi sumber pendapatan Antam ini ada 3 Kak. Ada yang dari nikel, emas, dan bauksit. Dan dari ketiga sumber ini itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu hulu, hilir. Hulu itu proses pertambangannya. Nah, kalau hilir itu proses di pabriknya. Nah, kemudian tahap akhirnya itu menghasilkan produk short ferronickel, kemudian emas dan alumina gitu. Berarti ada beberapa pembagian gitu ya segmennya gitu. Nah, dari masing-masing pembagian ini nih berapa persen sih pendapatan dari masing-masingnya itu? Pendapatan terbesar Antam ini per kuartal 1 2022 ini disumbang oleh logam mulia atau emas sebesar 61,04%, kemudian nikel sebesar 35,70%, bauksit 3%, dan pendapatan lainnya 0,2%. Berarti dari masing-masing segmen pendapatan ini berarti besaran persenannya segitu ya. Nah, untuk periode apa tadi? Per kuartal 1 2022. Nah, yang terakhir nih, aku juga masih penasaran. Di tahun 2022 ini Antam ini strateginya kayak gimana sih? Untuk strategi Antam di tahun ini tuh hanya fokus untuk menarik investor atau pelanggan dari dalam negeri nih Kak. Nah, jadi Antam bukan hanya fokus untuk ke ekspor aja, pasar ekspor saja, tapi di dalam negeri mereka fokuskan untuk itu. Dan salah satu wilayah operasi Antam itu ada tambang emas Cibaliung, terus tambang nikel Komala dan Konawe Utara. Selain itu juga ada tambang nikel di Halmahera Timur. Masih banyak lagi sih sebenarnya, itu hanya beberapa aja yang saya sebutin. Berarti kayak gitu ya strateginya. Oke sahabat Kium, mungkin hari ini selesai ya sekolahnya bersama Kak Rizky dari tim riset
Kium Sekuritas Indonesia, dan besok kita akan kembali lagi untuk SPM selanjutnya dengan materi yang lebih mendalam lagi untuk investasi ini bersama Kak Ajis dari tim riset Kium Sekuritas Indonesia juga. Jadi untuk sahabat Kium, nantikan terus sekolah pasar modal online dari Kium Sekuritas Indonesia bersama tim riset dari Kium Sekuritas Indonesia. Oke, terima kasih sahabat Kium semuanya.